FM Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agropolitan Center Muara Bliti. Ya, dan pada saat dimanapun Anda berada, apa kabarnya untuk Anda semua di pagi hari ini? Berjumpa kembali dengan Mbak Cici tentunya di dalam program Cetak Hidup Informasi Edukatif. Di edisi kali ini Selasa 17 Januari 2023 dan kita berada di menit ke-17 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada saat ya di Kabupaten Musirawas khususnya ya, kita sapa dulu untuk pendengar setia kita yang selalu station di 97,1 FM Radio Darussalam. Ucapannya selamat pagi dan selamat beraktivitas saja. Ya, dan untuk pendengar setia yang berada di 14 kecamatan Kabupaten Musirawas ya, yang sedang beraktivitas tentunya pagi hari ini ucapannya selamat menjalankan aktivitasnya saja. Baik, pagi hari ini pendengar setia kita kedatangan pemateri dari DPPKB. Nah, dari Dinas KB ya, Keluarga Berencana, kita langsung perkenalkan pemateri kita di pagi hari ini. Dari koordinator lapangan ya, ada Ibu Endang Surya Nengsi Sinaga. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Oke, gimana nih kabarnya Bu Endang? Sehat, semangat luar biasa. Kali pertamanya ya Bu ya? Iya. Oke. Ibu Endang ini berjabatan yaitu sebagai koordinator lapangan penyuluh KB di Kecamatan STLU Trawas ya Bu ya? Iya. Nah, untuk perjalanan di lapangan gimana nih Bu? Perjalanan sehari-hari? Ya. Perjalanan dinas tugasnya gimana dengan lapangan? Jadi kami di Kecamatan STLU Trawas petugasnya ada 9 orang. Ya, penyuluh KB, petugas lapangan KB ada 9 orang. Desa kami ada 12, satu kelurahan. Jadi setiap hari berangkat dari rumah ke balai KB, terus kami melakukan penyuluhan di desa binaan masing-masing, dan kadang-kadang kami juga melakukan penyuluhan, memanggil sasaran kami di balai dan memberikan penyuluhan di balai KB. Oke, nah Ibu Endang tidak sendiri nih, pendengar setia ya, ditemani dengan rekannya. Ini ada Mbak Asma Mulyani AMK. Assalamualaikum Mbak Asma. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Jadi untuk Mbak Asma ini sendiri jabatannya sebagai apa nih? Saya sebagai tim pendamping keluarga juga, sebagai tim petugas kesehatannya. Sebagai petugas kesehatan ya. Di desa. Oke. Nah, jadi di pagi hari ini kita akan membahas tentang untuk mengenal aplikasi LC-Meal ya. Aplikasi LC-Meal ini sendiri, ini sebenarnya apa ya Bu? Mungkin pendengar setia juga baru pertama kali mendengarnya ya di luar sana. Apa sih aplikasi LC-Meal ini? Kemudian kegunaannya untuk apa? Kemudian cara pemakaiannya juga seperti apa? Mungkin kita langsung mendengarkan penjelasan dari pemateri kita. Atau sebelum menjelaskan, boleh Ibu mau sapa salam dulu dengan rekan-rekan. Silakan Ibu. Halo, selamat pagi rekan-rekan penyuluh KB, juga kader-kader KB yang ada di 14 kecamatan Kabupaten Musirawas. Semoga kabarnya semuanya sehat dan selalu semangat dalam menjalankan tugas serta aktivitasnya hari ini. Oke, semangat terus. Semangat. Oke, untuk Mbak Asma, mau sapa salam boleh sebelum kita masuk ke materi ini. Hai semua, untuk tim pendamping keluarga dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Musirawas, tetap semangat untuk pendampingan keluarga. Tetap untuk semangat Jatim, untuk pendampingan keluarga, Jatim terkhusus ya. terkhususnya. Oke nih, jadi akan hubungannya nanti dengan Jatim ya, yang akan dijelaskan mengenai aplikasi LC-Meal ini sendiri. Dimulai dari Ibu Endang ya, silakan Ibu Endang kesempatannya. Baik, terima kasih. Jadi LC-Meal ini adalah singkatan dari aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Ini merupakan salah satu alat untuk screening, edukasi, dan pendampingan bagi Jatim. Jadi kenapa harus ada LC-Meal? Ini merupakan salah satu strategi untuk pencegahan stunting dari hulu dengan screening dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi serta pendampingan bagi calon pengantin. Diharapkan melalui aplikasi ini nanti semua pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Melalui screening di awal akan dilanjutkan dengan pendampingan oleh tim petugas yang ada di desa, yaitu ada
tenaga kesehatan, ada kader PKK, juga ada kader KB. 3 orang tim di setiap desa itu akan melakukan pendampingan sehingga semua catin dipastikan dalam kondisi yang ideal untuk hamil nantinya, gitu Mbak. Oke, jadi untuk aplikasi LCMIL tadi apa tadi Bu? Aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Nah, jadi ini digunakan untuk para catin Calon ya, Bu, pengantin, iya. Calon pengantin ini harus mendownload aplikasi ini atau seperti apa, Bu? Iya, jadi aplikasi ini harus didownload melalui Google Play Store ya. Dari HP catin masing-masing, silakan didownload catin laki-laki, catin perempuan. Nah, nanti dia mendaftar di sana. Silakan diikuti. Kalau sudah terdownload nanti terbuka kan registrasi dulu. Silakan isi datanya, upload foto KTP-nya. Setelah itu baru bisa login. Oke. Jadi kegunaan aplikasi LCMIL ini sendiri apa nih Bu? Manfaatnya ada untuk catin juga untuk tim pendamping ya. Untuk catin atau calon pasangan usia subur, nanti mereka mengetahui sejak awal faktor risiko. Faktor risiko. Iya. Sekarang kan kita lagi mau menekan angka stunting. Ya. Jadi diminimalisir atau dihilangkan faktor-faktor tersebut. Terus yang kedua, melalui aplikasi itu ada namanya fitur edukasi, konsultasi dan akses untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi gitu. Dan manfaat untuk petugas pendamping, memudahkan petugas terutama kader KB ya untuk menemukan calon pus yang akan didampingi. Dan yang kedua adalah memudahkan dalam menjalankan peran mereka dalam pendampingan calon pengantin gitu. Oke, jadi karena ini digunakan untuk menurunkan ataupun pencegahan stunting ya untuk calon catin, Betul. makanya ada edukasi juga yaitu melalui aplikasi LCMIL ya. Iya. Nah, jadi ini sudah diterapkan dari sejak kapan Ibu? Kalau untuk secara nasional ini dari tahun 2021. Launchingnya kalau nggak salah bulan Oktober ya. Tapi kalau untuk musyawarah kita baru orientasi ke kadernya itu sejak Desember tahun 2021. Nah, yang full dilaksanakan itu dari awal Januari 2022. Oke, itu sudah berjalan untuk di tahun 2022 ya Bu? Iya, sudah. Nah, kemudian si catin ini berarti sudah kalau yang ingin menikah nih, mereka diarahin untuk mendownload aplikasi ini atau seperti apa? Iya, jadi alurnya kan seperti ini ya. Kalau misalnya ada catin, dianjurkan 3 bulan sebelum menikah, mereka biasanya kan mengambil surat pengantar dari desa. Iya, benar. Nah, pada saat itu petugas dari desa harus menyampaikan informasi kepada 3 orang petugas tadi ya, tim pendamping itu untuk mendaftarkan diri, atau kalau misalnya kurang paham boleh langsung ke tim pendamping untuk mendownloadnya gitu. Oke, jadi sudah ada pengarahan juga dari desa ya Bu ya, memang sudah semuanya sudah tergabung dan diperkenalkan juga untuk mengenalkan si catin ya. Iya, kalau ketika pendaftaran sebagai calon pengantin ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian aplikasi catin ini untuk pengaplikasiannya seperti apa? Apakah memang diajarkan atau memang sudah ada cara-caranya tersendiri? Mereka harus seperti apa dengan menggunakan aplikasi LCMIL ini sendiri? Kalau misalnya kita bisa lihat nanti ya, kalau misalnya Mbak mau buka juga boleh dari Play Store. Ketika sudah berhasil di-download, sudah registrasi, bisa login. Nanti kalau sudah terdaftar, bisa lihat fitur-fitur yang ada di dalam itu. Jadi catin bisa memasangkan, maksudnya kalau untuk catin laki-laki bisa langsung menghubungkan dengan catin yang perempuan. Jadi mereka langsung terhubung dari aplikasi itu. Juga melalui aplikasi itu nanti catin akan memilih tim pendamping untuk mendampinginya. Jadi bisa dipilih 3 orang tadi, bidan, PKK atau kader KB. Jadi terhubung dalam aplikasi itu secara online. Oke, jadi tadi kan sudah diperkenalkan juga nih
aplikasi LC-Mail ini digunakan untuk chatin ya. Iya. Kemudian manfaatnya itu untuk pencegahan stunting dan juga dari kader-kader ini untuk memantau ya Bu ya. Iya, betul. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Dan kemudian adakah hal yang lain yang perlu dikenakan terkait dengan aplikasi LC-Mail ini sendiri? Jadi ketika chatin sudah melakukan, terutama untuk yang perempuan, chatin perempuan sudah melakukan registrasi, mereka diarahkan nanti mengisi kuesioner. Setelah mengisi kuesioner ini, mereka akan mendapatkan sertifikat ideal atau berisiko terhadap stunting ya. Nah, kuesioner itu tidak bisa diisi, terutama untuk yang perempuan, kalau belum melakukan pemeriksaan. Jadi disinilah tugas tim pendamping yang kesehatan tadi, supaya diarahkan chatin perempuan memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain. Nah, mereka harus memeriksa HB, terus tinggi badan, berat badan, tes kehamilan juga. Nah, setelah itu hasilnya nanti ada merah, ada hijau. Kalau untuk yang hijau sesuai dengan kategori yang ideal menurut sudah ada di aplikasi itu ya. Nah, otomatis sertifikatnya langsung ideal. Sedangkan yang berisiko ini biasanya kalau HB-nya di bawah normal, IMT-nya indeks massa tubuh di bawah normal gitu. Dan terutama faktor umur. Kalau misalnya umurnya di bawah 20 tahun, otomatis hasil kuesionernya akan berisiko stunting gitu. Oke nih. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi nih tentang aplikasi LC-Mail ya, yang akan digunakan oleh chatin ya. Nah, kemudian mungkin Ibu saat para pengguna atau chatin ini menggunakan LC-Mail, mungkin ada salah satu yang bertanya nih, kok saya tidak menemukan ada keluhan desa atau kelurahan ataupun kecamatan ya, ataupun tempat domisili lah ya, apa yang memang mereka harus lakukan gitu. Karena setiap pendaftaran ataupun kita menggunakan aplikasi sudah pasti itu Bu ya, kita membuka aplikasi itu kita akan mendaftarkan diri terlebih dahulu, kita mengisi biodata dan lain sebagainya. Kendala-kendala kemudian ditemukan, ada nggak Bu, pernah nggak yang menemukan kendala yang seperti ini? Ya. Ketika di awal launching aplikasi ini memang masih banyak desa yang belum muncul ya ketika mengisi alamat gitu. Tapi per akhir tahun kemarin untuk Kabupaten Musirawas sudah muncul semua, sudah bisa semua sih. Sudah. Oke. Nah, untuk di Kabupaten Musirawas ini sendiri nih Bu, sudah banyak yang menggunakan aplikasi LC-Mail ini atau baru sebagian juga, atau bahkan masih ada yang belum tahu, belum kenal dengan LC-Mail? Jadi kalau berhubung ini kaitannya dengan sinyal ya. Untuk wilayah tertentu pastinya ada kesulitan, ada kendala aplikasi ini untuk yang blank spot gitu kan. Nah, ini secara nasional ya, bukan cuma di Musirawas gitu. Nah, itulah kendala utamanya. Kalau seandainya tidak menemukan sinyal di situ, otomatis chatin tersebut ketika keluar dari desanya baru bisa mendaftarkan diri gitu Mbak solusinya. Oke, kalau untuk pada kesehatannya nih, di kesehatan untuk penggunaan chatin LC-Mail ya, LC-Mail calon pengantin ini seperti apa? Karena kan di situ juga di dalamnya terlibat juga ya tentang kesehatan juga terlibat ya Bu ya. Nah, jadi di dalam aplikasi itu apa saja yang terlibat di dalam kesehatan yang menentukan pada kesehatannya? Begini, kalau misalnya setelah chatin perempuan melakukan pemeriksaan kesehatan, nanti kan itu kelihatan tuh yang berwarna, kalau dia beresiko berwarna merah, kalau dia hijau berarti normal gitu. Kalau dianya berwarna merah berarti di situ tugas kita untuk memberikan edukasi lagi. Kepada chatin perempuan, dan misalnya itu kita memberikan intervensi kalau misalnya dia kurang HB-nya, diberikan tablet tambah darah, terus dikasih penyuluhan lagi agar
setelah memeriksakan kesehatannya, kemudian si Catin mengisikan hasil tersebut ke dalam aplikasi tersebut ya, kemudian baru bisa muncul dan terupdate gitu ya. Iya. Oke nih. Nah, nanti kita akan pertanyakan kembali ya beberapa hal terkait dengan aplikasi LC-Mil ini sendiri. Maka dari itu diberikan setia dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dan jangan lupa frekuensi Anda. Pastikan Anda selalu station di 97,1 FM Radio dari Solo. Sudah menyimak FM Radio dari Solo yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Guru Berita Center Muara Bliti. Akhirnya melihat saat ini mana-mana berada kembali lagi tentunya yang masih dalam program acara Hidup Informasi Edukatif dan masih dengan pemateri kita di pagi hari ini ya, dari Koordinator Lapangan Dinas KB ya, Keluarga Berencana. Nah, pagi hari ini peringat sedia kita membahas ya pada talk show pagi hari ini tentang aplikasi LC-Mil. Nah, tadi sudah dijelaskan juga apa itu aplikasi LC-Mil dan tentunya tadi dijelaskan bahwasanya aplikasi LC-Mil ini diperkenalkan untuk para calon pengantin atau pencatin ya. Dan aplikasi LC-Mil ini bisa di-download ya melalui Google ya, Play Store-nya di handphone Anda, kemudian ketik LC-Mil ya di kotak pencarian, kemudian lalu install aplikasi LC-Mil-nya. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan ya manfaatnya menggunakan aplikasi LC-Mil, yaitu untuk pencegahan stunting dan juga untuk koordinator lapangan memantau ya tentunya ya. Nah, kemudian di pagi hari ini ya, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Endang ya, sudah banyak berbincang dengan Ibu Endang. Kita beralih dengan Ibu Asma ya. Ibu Asma, gimana untuk tugas-tugasnya, tugas-tugas TPK terkhusus di bidang bagian kesehatan nih? Ya, terima kasih. Di sini saya sebagai tim TPK-nya ya di desa, terdiri dari 2 tim. Di sini saya bersama tim tersebut melakukan sebelumnya itu melakukan kerjasama. Nah, ada pertemuan sama lintas sektor pemerintahan desa, Pak Kades dan Sekdes, dan ada Pak P3N. Nah, Pak Kadus ada dan semua perangkat di sana. Di sana kita mengadakan pertemuan formal ya, informal. Jadi untuk membicarakan masalah itu supaya tercapai gitu loh. Jadi di situ kita mengambil keputusan agar setiap catin yang datang ke tempat Pak Kades untuk meminta NA dan Pak P3N tadi, Pak P3N mengarahkan kepada catinnya itu untuk datang ke tim TPK-nya atau ke petugas kesehatannya untuk memberitahukan gitu. Bahwasanya ini ada calon pengantin, mendaftarkan sebagai calon pengantin gitu. Kemudian dari situ nanti diarahkan ya, diarahkan untuk mendownload aplikasi ini atau seperti apa kalau di bagian TPK kesehatan? Ya, dia untuk kita sebagai tim TPK-nya kita ini menemui dulu catinnya, karena P3K ini nggak mau menerima berkasnya kalau dia belum ke tim kita gitu, ke tim kesehatan. Jadi diarahkan ke situ, terus kita sebagai tim kesehatannya mengarahkan untuk catin mengisi LC-Mil tadi, mendownloadnya dari Play Store. Nah, sudah itu catin mendownloadnya, terus registrasi, terus selanjutnya dia mengecek kesehatannya gitu. Oke. Jadi ini sudah terkait juga ya, terlibat ya, melibatkan yaitu ada kepala desa, kemudian ada P3N-nya juga ya, dan kemudian ada selanjutnya PKK juga terlibat di dalam ini ya. Oke. Nah, kemudian tadi PKK-nya ya, TPK-nya itu kan ada 2 ya. Itu 2 apa saja? TPK. Tim TPK ada 3. Tim TPK ada 3 ya. Dua tim. Jadi wilayah kami kan lumayan lebar, banyak. Jadi
terdiri dari 2 tim. Jadi 2 bidan, 2 kader PKK, 2 kader KB. Oke, jadi kalau di wilayah dari Ibu Asma ini sendiri, itu wilayahnya di wilayah mana? Wilayah Desa Sri Mulyo. Sri Mulyo, Iya. khususnya ya, kecamatan SDR Bularawas Bularawas, ya. betul. Iya. Oke, nah kemudian nih untuk regulasi desa mengenai LCMIL ini seperti apa? Ya itu tadi, Mbak. Iya, mungkin bisa dijelaskan kembali untuk yang di luar sana ya, biar lebih jelas tentang LCMIL ini apa sih, bisa menjadi contoh atau motivasi untuk desa-desa yang lain, biar bisa mencontoh bahwasanya kalau memang oh iya nih desa kita udah berhasil nih menggunakan LCMIL gitu kan, jadi yang lain bisa termotivasi gitu kan tentang penggunaan LCMIL ini, nantinya akan lebih diperketat atau lebih dikejar lagi nih, kita juga harus bisa berhasil menggunakan LCMIL ini, penggunaan LCMIL untuk Jatim terkhususnya ya. Nah, setelah dia itu chattingnya untuk cek kesehatannya tadi, terus mengisi kuesionernya dan mengupload hasil teks kesehatannya tadi. Terus di sini ada kendalanya juga kita kan, ada sebagian Jatim yang merasa keberatan untuk cek kesehatan gitu. Oke, dari Ibu Endang mungkin mau menambahkan, mungkin ada masalah-masalah yang dihadapinya nih Bu, Iya. yang dihadapi ketika di lapangan. Oke, silakan Ibu. Jadi mengenai LCMIL ini ada yang mudah, ada yang agak kurang gitu ya dukungannya. Nah untuk Desa Sri Mulyo seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Asma, di sana sudah melakukan pertemuan. Kalau secara tertulis peraturan desa memang belum terbit, mungkin masih dirundingkan dengan BPD ya. Tapi melalui pertemuan mereka tahun lalu sudah dilakukan kesepakatan dan sudah diberikan sosialisasi melalui kadus-kadus bahwa semua calon pengantin wajib mendownload LCMIL dan menunjukkan hasil sertifikatnya kepada P3N atau Bapak Iya, petugas dari PUA yang ada di desa. Nah, kalau itu sudah dilengkapi, maka berkas nikahnya yang akan disampaikan ke PUA baru diterima gitu, Mbak. Nah, tapi untuk desa lain yang sangat mendukung ya, sampai sekarang itu Desa Sukaraya Baru namanya, itu Pak Kades dan tim pendamping juga petugas P2 UKD tadi yang dari PUA sangat baik kerjasamanya, gitu. Di Desa Sukamana juga seperti itu. Di Desa Sukamana juga sudah diaplikasikan. Sudah diaplikasikan seperti itu. Oke, jadi sudah kesadaran dari Jatim sendiri itu sudah sangat tinggi gitu, Mbak. Jadi mereka pun, masyarakat pun mereka sudah mengerti ya kalau akan mendaftar sebagai calon pengantin, mereka juga harus mendownload aplikasi LCMIL ini, sudah paham ya Bu ya? Paham. 3 bulan sebelum menikah sudah mendaftar ke LCMIL gitu. Oke, karena sepertinya masih ada juga beberapa desa yang belum tahu dan belum paham ya. Nah, bisa dimotivasikan Bu untuk desa-desa lain. Ya, jadi harapan kami memang ini perlu dukungan bukan cuma tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten juga ya. Dari kepala dinas mungkin sudah memberikan advokasi, mohon dukungan dari pimpinan Bapak dari Kementerian Agama ya, juga dari Bupati serta sektor lainnya, dinas kesehatan juga, agar saling bekerja sama. Ya, nanti mudah-mudahan ada peraturan dari Bupati supaya ini terlaksana di seluruh desa gitu, bisa terbit peraturan desa gitu. Oke, itu harapannya. Harapan kami supaya karena semua desa itu mengenal tentang LCMIL ini. Iya, itu Mbak. Oke, jadi ada yang mungkin Ibu ingin sampaikan ya tentang terkait dengan LCMIL ya, mungkin apa kendala-kendalanya tadi sudah disebutkan ya, mungkin harapannya juga sudah disebutkan, terkait dengan timnya nih, tim ketika di lapangan itu seperti apa nih Bu? Ya, Ketika memperkenalkan aplikasi LCMIL dan khususnya nih Bu ya. Nah, untuk tim pendamping
sebenarnya sarananya sudah ada ya, dari pusat itu sudah mendapatkan bantuan pulsa setiap bulan untuk mendampingi Catin. Setelah pendaftaran juga melakukan penyuluhan dan pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mereka gitu kan. Seharusnya memang seluruh Catin itu sudah terdaftar di LCMIL dan mendapatkan edukasi tentang pencegahan stunting. Nah, harapan kami semua tim pendamping itu lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama lagi di tingkat desa juga sesama timnya gitu. Jangan sampai ada calon pengantin yang terlewatkan, tapi semuanya harus didampingi dan kondisinya ideal supaya stunting di Kabupaten Musirawas ini bisa ditekan, bisa menurun gitu Pak. Oke, jadi Bu, LCMIL, aplikasi LCMIL ini apakah hanya digunakan untuk calon pengantin saja atau ketika mereka sudah menikah itu masih ada kelanjutan penggunaannya atau seperti apa? Kalau sejauh ini yang kami lakukan masih sebatas pemantauan untuk Catin. Yang untuk kelanjutannya mereka kan nanti mungkin hamil ya, ada yang langsung hamil atau mungkin belum hamil. Sebenarnya sudah ada di situ fitur untuk ibu hamil, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan sosialisasi yang baru. Gitu. Oke, jadi itu tadi ya tentang LCMIL yang pastinya khusus untuk Caten untuk sekarang ya. Iya, saat ini untuk ya, sekarang masih untuk calon pengantin. Oke, nah kemudian tadi sudah dijelaskan juga beberapa regulasi di desa ya, kemudian dalam pengaplikasian LCMIL ini seperti apa ya, bisa kita contoh juga dari desa Sri Mulyo ya. Sri Mulyo ini sudah berjalan ya, sudah. Bahkan masyarakatnya pun sudah sangat mendukung ya Bu ya. Iya, jadi betul. semua Caten pun juga sudah menggunakan aplikasi LCMIL ini, walaupun mereka pun Caten tua-tua, bukan hanya yang muda-muda. Iya, seluruh jadi ya. Semua calon calon pengantin harus terdaftar. Oke, jadi saat registrasi pada pendaftaran LCMIL ini akan mudah atau memang mereka ada arahan dari tim TPK ini sendiri tadi? Mereka ada diarahkan, oh harusnya seperti ini, sudah tekan ini ke sini, sudah ini ke sini gitu, atau memang sudah ada arahannya dari aplikasi itu sendiri? Mudah atau tidak Bu penggunaannya ini? Penggunaannya sangat mudah Mbak, dan itu langkahnya nggak terlalu rumit ya. Jadi kalau sudah download, langsung nanti muncul ada dua pilihan kan, login atau registrasi. Karena baru pertama kali otomatis kita registrasi dulu. Nah setelah itu isi emailnya, setelah isi datanya itu tadi nama lengkap, nomor NIK-nya, tanggal lahir, alamat dan sebagainya itu. Setelah itu otomatis nanti bisa login Mbak, menggunakan nomor handphone atau email yang sudah didaftarkan tadi. Itu sangat mudah. Oke, jadi semuanya tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja di situ ya, dari aplikasi tersebut. Iya. Nggak nyampe 1 menit udah bisa terdaftar. Nggak sampai 1 Nggak menit. sampai 1 menit. Asalkan HP di HP ini sudah ada foto KTP, bisa langsung upload gitu. Oke, jadi setelah itu nantinya mereka sudah mendaftar, kemudian sudah mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi LCMIL ini, kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat. Iya, betul. Sertifikat itulah yang juga ataupun dilampirkan di dalam berkas nikah ya Bu? Iya. Oke, jadi itu pelengkapnya Bu ya ternyata ya. Iya, benar. Dan mungkin untuk desa-desa lain yang masih belum mengaplikasikan aplikasi LCMIL ini ya, bisa mencontoh dari desa Sri Mulyo ya, karena sudah teraplikasi untuk para Catinnya menggunakan aplikasi LCMIL ini. Oke, ini berhasil dari manapun Anda berada di menit ke-50 ya, nggak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Cek Eduk Informasi Edukatif. Akan ada tambahan dari Ibu Endang ataupun Ibu Asma terkait dengan aplikasi LCMIL ini sendiri sebelum kita menutup acara kita di pagi hari ini.
Ada yang akan ditambahkan? Atau harapannya seperti apa dari Ibu Asma di bidang TPK di kesehatan ya? Nah, itu akan seperti apa harapannya? Harapannya di sini semua Catin bisa mengisi aplikasi dan tidak beresiko dan mendapatkan sertifikat itu untuk menikah. Calon pengantin Calon ya, pengantin, yang bisa ya. mendapatkan sertifikat nikah. Gini dari Ibu Endang. Oke, jadi terutama tentang LCMIL ini ya, kami memohon dukungan dan kesadaran dari seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas bahwa dengan mendownload aplikasi LCMIL terutama untuk Catin berarti sudah menunjukkan kepedulian dan dukungan adik-adik Catin maupun Bapak Ibu yang akan menikah nanti dalam program pemerintah untuk menurunkan angka stunting sehingga target kita tahun depan di angka 14% itu bisa tercapai. Dan juga untuk rekan-rekan kami yang lain untuk tim pendamping, juga rekan-rekan penyuluh KB, PLKB yang tersebar di seluruh desa, tetap semangat. Semoga apa yang sudah disampaikan melalui penyuluhan langsung ke Catin juga ke tokoh-tokoke masyarakat akan mendapatkan wujud nyatanya di tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke nih pendengar setia dimanapun Anda berada, kalau tadi ya topik pembahasan kita mengenai untuk mengenal aplikasi LCMIL. Mudah-mudahan di Kabupaten Musirawas ini ya, di 14 kecamatan khususnya ya, bisa mengaplikasikan ataupun bisa mengarahkan para Catin calon pengantin untuk menggunakan aplikasi LCMIL sebelum mendaftar ke pernikahan ya. Dan itu sebagai syarat untuk menikah juga ya, salah satu syaratnya juga untuk menikah. Akhirnya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, dan tugas yang di lapangan pun juga selalu lancar ya. Oke. Dan pendengar setia, tidak terasa hampir 1 jam sudah kebersamaan kita. Saya Cici yang bertugas harus pamit undur diri, dan akhir kata kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.